Di balik bayang-bayang revolusi dan peperangan Eropa, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia, seorang jenius militer, pemimpin penuh ambisi, dan tokoh yang kisahnya masih diperdebatkan hingga hari ini. Inilah kisah Napoleon Bonaparte, dari seorang anak kecil di Pulau Korsika hingga menjadi kaisar yang mengubah wajah benua. Napoleon Bonaparte lahir di Ajaccio, Pulau Korsika, pada 15 Agustus tahun 1769 sebagai anak kedua dari 7 bersaudara dalam keluarga bangsawan kecil berdarah Italia. Sejak usia muda, Napoleon menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia masuk Akademi Militer Brienne saat berumur 10 tahun dan lulus dari École Militaire di Paris saat usianya masih belasan tahun. Karir militernya mulai bersinar ketika ia berhasil menumpas pemberontakan royalistis di Paris pada 1795 dengan strategi luar biasa terkenal karena menembakkan meriam dari menara untuk melumpuhkan pemberontak. Kemenangan besar berikutnya terjadi saat kampanye Italia tahun 1796 sampai 1797, ketika Napoleon berhasil mengalahkan pasukan Austria dan menjadi pahlawan nasional Prancis. Pada tahun 1798, Napoleon memimpin ekspedisi ke Mesir. Meskipun armadanya kalah di laut, ia membawa pulang penemuan penting seperti batu Rosetta yang membuat misi ini tetap dikenal. Pada 9 November tahun 1799, Napoleon melakukan kudeta Brumaire dan menjadi konsul pertama Prancis. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat sebagai konsul seumur hidup. Pada 2 Desember tahun 1804, ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis dalam sebuah upacara megah di Katedral Notre Dame, Paris. Sebagai Kaisar, Napoleon membuat reformasi besar dengan menciptakan Code Napoleon, membenahi sistem pendidikan dan administrasi, serta membangun infrastruktur negara. Ia juga menaklukkan banyak negara Eropa lewat perang besar, seperti Austerlitz pada 1805, Jena pada 1806, dan Wagram pada ke-1809. Namun, ambisinya membawa kehancuran. Invasi ke Rusia tahun 1812 berakhir bencana. Musim dingin dan taktik bumi hangus Rusia menghancurkan sebagian besar pasukannya. Setelah kekalahan besar di Leipzig tahun 1813, Paris jatuh ke tangan koalisi dan Napoleon dipaksa turun tahta pada ke-1814. Ia diasingkan ke Pulau Elba. Pada Maret tahun 1815, ia kembali dari Elba dan memimpin Prancis selama 100 hari. Namun akhirnya dikalahkan di pertempuran Waterloo pada 18 Juni tahun 1815. Dia kembali diasingkan, kali ini ke Pulau Saint Helena, tempat di mana dia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada 5 Mei tahun 1821 akibat sakit perut. Warisan Napoleon tetap dikenang. Ia adalah jenius militer dan reformis ulung, tetapi juga simbol dari bahaya kekuasaan absolut yang membawa penderitaan luas di Eropa. Napoleon mewariskan lebih dari sekadar kemenangan dan kekalahan. Ia memahat wajah baru Prancis melalui reformasi, namun juga meninggalkan jejak luka karena peperangan. Namanya hidup sebagai simbol kebesaran dan peringatan akan kekuasaan yang melampaui batas. Baik, itulah dia, sejarah singkat Napoleon Bonaparte. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.